Coba bayangkan padang rumput yang luas tanpa ujung di utara. Di tengah suku-suku yang gak henti-hentinya berperang, seorang anak laki-laki lahir. Takdirnya akan dibentuk oleh pengkhianatan, diasah oleh perjuangan untuk bertahan hidup, dan pada akhirnya akan menulis ulang sejarah dunia dalam api dan darah. Nah, kisah kita ini dimulai sekitar tahun 1167 dengan sebuah pertanda yang mengerikan. Di tengah keliaran padang rumput, seorang bayi lahir namanya Temujin. Dan di genggaman mungilnya, dia nggak megang mainan, tapi gumpalan darah. Seolah memegang takdirnya yang berdarah sejak napas pertamanya. Di dunia yang sekejam ini, di mana para khan saling bantai demi kekuasaan, pertanda kayak gini bukan lagi sekedar bisikan, tapi teriakan tentang masa depan yang akan datang. Tapi, kan jalan menuju takdir itu nggak pernah gampang. Sebelum jadi penakluk, Temujin harus belajar jadi orang yang selamat. Dan sekolahnya, alam liar yang paling kejam. Bayangin deh, waktu umurnya baru 9 tahun, dunia Temujin hancur berkeping-keping. Ayahnya, seorang kepala suku yang dihormati, tewas diracun. Dan yang lebih parah, pelakunya adalah klannya sendiri. Mereka membuang dia dan keluarganya begitu saja ke pengasingan yang dingin dan brutal. Bertahun-tahun, mereka hidup seperti hantu di pegunungan, berjuang cuma buat sesuap nasi. Puncaknya, dia ditangkap oleh klan saingan, Taichut. Dipermalukan dengan kerah kayu yang berat, dia cuma seorang tahanan remaja. Tapi di dalam tatapan matanya, api itu belum padam. Dia berhasil kabur, membawa luka, dan dendam yang membara. Ujian-ujian ini bukannya menghancurkan dia, malah sebaliknya, penderitaan itu menempa dia jadi sekeras baja. Setiap pengkhianatan mempertajam instingnya. Setiap rasa lapar menguatkan tekadnya. Di usia 16 tahun, dia bukan lagi anak kecil yang ketakutan. Dia adalah seorang penyintas yang siap merebut kembali apa yang jadi haknya dan mencari sekutu untuk membalaskan dendamnya. Sendirian, dia tahu dia nggak akan bisa bertahan. Jadi, untuk bangkit dari keterpurukan, dia harus membangun kekuatan. Langkah pertamanya adalah mengubah musuh potensial jadi sekutu. Meskipun dia tahu, kesetiaan di padang rumput ini serapuh es di musim semi. Dia mendekati dua orang penting. Pertama, Togrul, seorang khan tua yang dihormati dan teman ayahnya. Temujin ini cerdas. Dia tahu kenangan lama aja nggak cukup, jadi dia bawa hadiah yang melimpah. Kedua, Jamuka, teman masa kecilnya, saudara-saudaranya. Bersama, mereka membentuk kekuatan baru. Dan takdir seolah langsung menguji aliansi ini. Sebuah serangan mendadak dari suku Merkit, istrinya Borte, diculik. Ini bukan sekedar penculikan. Ini adalah tantangan langsung terhadap kehormatan dan kekuatan Temujin yang baru lahir. Respon mereka cepat dan brutal banget. Pasukan gabungan Temujin, Togrul, dan Jamuka menyapu bersih perkemahan Merkit. Mereka nggak cuma menyelamatkan Borte, mereka memusnahkan satu suku sampai ke akar-akarnya. Kemenangan ini mengirim pesan yang bergema di seluruh padang rumput. Temujin adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Reputasinya sebagai pemimpin perang yang tak kenal ampun telah lahir dalam api dan darah. Tapi, ya gitu deh. Di padang rumput Mongol cuma ada ruang buat satu pemimpin tertinggi. Persahabatan yang ditempa dalam sumpah darah kini akan diuji oleh ambisi. Dua saudara, Temujin dan Jamuka, sekarang berjalan di jalur yang akan membuat mereka berbenturan. Coba kita lihat bedanya mereka berdua. Jamuka berpegang pada cara-cara lama, mengandalkan aliansi antar bangsawan, sementara Temujin, dia melakukan sesuatu yang radikal. Dia membangun kesetiaan langsung dari para pengikutnya. Gak peduli dari suku atau klan mana, dia menciptakan kekuatan yang terpusat di sekelilingnya. Nah, seiring pengikut Temujin makin banyak, basis kekuatan Jamuka yang tradisional mulai retak. Persaingan di antara dua saudara itu kini tak terhindarkan lagi. Apa yang terjadi selanjutnya? Perang saudara yang pahit dan berdarah. Selama 3 tahun, padang rumput jadi medan pertempuran antara dua visi kepemimpinan. Temujin, dengan strateginya yang cerdik, pelan-pelan tapi pasti, menghancurkan para pendukung Jamuka. Bahkan sekutu lamanya, Togrul, yang ragu-ragu, diserang dan dipaksa tunduk. Jamuka kini terpojok, terusir, dan dikejar sampai ke wilayah suku Naiman. Akhirnya, momen itu datang juga. Jamuka tertangkap dan dibawa ke hadapan Temujin. Coba bayangin tegangnya suasana di situ. Dua orang yang pernah bersumpah darah, sekarang berdiri sebagai pemenang dan tawanan. Jamuka nggak memohon ampun. Dia cuma minta satu hal, kematian yang terhormat, kematian seorang pejuang tanpa pertumpahan darah. Temujin mengabulkannya. Dengan suara tulang punggung yang patah, riwayat Jamuka berakhir, dan jalan Temujin menuju kekuasaan absolut sekarang terbuka lebar. Pada tahun 1206, semua suku Mongol berkumpul di sebuah pertemuan akbar. Tanpa ada lagi saingan yang tersisa, Temujin dinobatkan bukan lagi sebagai Khan suku, tapi sebagai Genghis Khan,
Khan Universal. Ini bukan cuma gelar loh, ini adalah sebuah deklarasi. Sebuah era baru telah dimulai. Bangsa Mongol yang tadinya terpecah belah, kini bersatu di bawah satu panji, siap mengguncang dunia. Oke, setelah menyatukan padang rumput, Genghis Khan menghadapi tantangan yang benar-benar baru. Musuhnya sekarang bukan lagi suku nomaden seperti dia, tapi peradaban yang menetap, yang berlindung di balik tembok-tembok kota yang kokoh. Ini adalah jenis perang yang sama sekali asing baginya. Coba lihat betapa kontrasnya ini. Di satu sisi, bangsa Mongol, para prajurit dari padang terbuka. Di sisi lain, lawan pertama mereka, dinasti Shah, sebuah peradaban yang maju. Mereka punya sekolah, kuil, hukum tertulis, bahkan kamus. Dan yang paling penting, mereka hidup di balik tembok-tembok benteng yang kokoh. Pertanyaannya, gimana caranya prajurit berkuda menaklukkan tembok batu? Upaya pertama Genghis Khan dalam perang pengepungan bisa dibilang adalah bencana yang agak lucu. Dia mencoba membendung sungai untuk menenggelamkan kota, bendungannya malah jebol dan membanjiri perkemahannya sendiri. Tapi, lihat deh apa yang terjadi selanjutnya. Walaupun gagal, ancamannya sudah cukup untuk membuat Raja Xia gemetar ketakutan dan menyerah. Genghis Khan menerima tawaran damai, tapi yang lebih penting, dia pergi dengan membawa sebuah pelajaran berharga. Dia telah belajar dari kegagalannya, dan dia sekarang siap untuk ujian berikutnya. Setelah lulus dari pelajaran pertamanya, Genghis Khan kini mengarahkan pandangannya pada musuh yang jauh lebih kuat, dinasti Jin yang perkasa. Kampanye ini akan menjadi ujian akhir dari mesin perangnya, yang puncaknya adalah pengepungan brutal di ibu kota mereka, Xiongdu. Butuh 4 tahun. 4 tahun yang panjang dan penuh darah. 4 tahun pertempuran tanpa henti, serangan kilat, dan mundur strategis. Ini adalah proses belajar yang brutal di medan perang, di mana bangsa Mongol harus mengadaptasi setiap taktik mereka untuk melawan sebuah kekaisaran yang sudah mapan. Mereka belajar cara meruntuhkan kota, cara menghancurkan pasukan bersenjata lengkap, dan cara menaklukkan kekuatan yang sudah mengakar ratusan tahun. Akhirnya, mereka tiba di depan gerbang Zhongdu. Pengepungan ini berlangsung selama 1 tahun penuh yang mengerikan. Di dalam tembok, kengerian yang tak terbayangkan terjadi. Penduduk mulai kelaparan. Mereka makan hewan, sampah, dan pada akhirnya satu sama lain. Kota yang pernah megah itu perlahan-lahan membusuk dari dalam. Pada musim panas 1215, pertahanan kota akhirnya jebol. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah penaklukan, melainkan pembantaian massal. Pasukan Mongol menyerbu masuk, membunuh, menjarah, dan membakar semua yang mereka lihat. Kota itu hancur lebur. Bertahun-tahun kemudian, seorang utusan yang melewati reruntuhan melihat pemandangan yang mengerikan. Bukit-bukit putih yang ternyata tumpukan tulang belulang manusia dan tanah yang licin karena lemak manusia. Sekolah perang Genghis Khan telah selesai, dan kelulusannya ditandai dengan kehancuran total. Dari seorang anak laki-laki terbuang yang bertahan hidup di pegunungan, hingga menjadi penguasa mesin perang yang mampu meratakan salah satu kota terbesar di dunia. Transformasi Temujin menjadi Genghis Khan telah selesai. Tapi, saat kita melihat kehancuran yang ditinggalkannya, kita harus bertanya, penakluk macam apa yang lahir dari api penderitaan seperti itu, dan berapa harga yang harus dibayar oleh dunia untuk kebangkitannya?